adalah fakta langka bahwa seorang presiden dilewatkan di jalan rusak. Biasanya presiden, gubernur, atau bupati yang berkunjung ke daerah akan disuguhi dengan karpet merah, jalan yang bagus, dan jalan-jalan yang rusak ditutup dan disembunyikan. Ada berapa tahun? Belum pernah perbaikan, Pak. 10 tahun. 30 tahun. Ini waktu 6 bulan rampung. Ya. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya. Joko Widodo adalah Presiden RI yang paling masif melakukan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, bendungan, dan sejenisnya sepanjang sejarah Republik Indonesia tanpa banyak mangkrak sebagaimana periode-periode sebelumnya. Itu saja sudah terbagi energinya dengan penanganan pandemi COVID-19 yang juga merupakan fakta global terbesar sepanjang sejarah dunia pandemi dunia. Akan tetapi, sekeras-keras Joko Widodo bekerja, tidak mungkin mampu membuat seluruh kondisi jalan seluruh Indonesia menjadi bagus semua. Indonesia sangat luas dan panjang total luas jalannya. Tetapi setidaknya, pembangunan selama 9 tahun ini sudah secara signifikan membawa perubahan kelancaran lalu lintas darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pertumbuhan laju penambahan dan perbaikan jalan juga harus kejar-mengejar dengan perusakan jalan. Jalan rusak di seluruh Indonesia mencakup 31,9% dari total bentang jalan di tanah air. Kategori rusak mencakup rusak sedang, 15,9 diantaranya rusak berat. Total panjang jalan rusak di Indonesia sebagai dirilis Statistik Transportasi Darat Badan Pusat Statistik atau BPS adalah 174.298 km. BPS mencatat, panjang jalan Indonesia pada 2021 mencapai 546.116 km di luar jalan tol. Dari jumlah itu, jalan kabupaten atau kota menduduki proporsi terbesar dengan panjang 444.548 km atau 81,4%. Sementara jalan negara menyumbang 8,61% atau 47.017 km dan 9,99% untuk jalan nasional atau sepanjang 54.551 km. Jika dirinci menurut kondisi jalan, 42,6% atau 222.644 km jalanan Indonesia berada dalam kondisi baik. Data tersebut menunjukkan bahwa 139.174 km atau 25,49% jalan di seluruh Indonesia berada dalam kondisi sedang. 87.454 km atau 16,01% dalam kondisi rusak dan 86.844 km atau 15,9% dalam kondisi rusak berat. Khusus untuk jalan rusak berat, sebagian besar merupakan jalan kabupaten atau kota, yakni sepanjang 79.256 km. Jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam dan tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan selama 2 tahun. Jalan sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40-60 km per jam dan tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan selama 1 tahun. Jalan rusak adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam dan perlu perbaikan pondasi jalan. Jalan rusak berat adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 0-20 km per jam. Apabila dilihat dari kewenangan, jalan negara, provinsi, dan kabupaten atau kota secara umum dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya komposisi kondisi baik yang relatif besar dibandingkan kondisi lain. Untuk jalan nasional, kondisi baik mencapai 35,71%, diikuti oleh kondisi sedang 56,10%, kemudian sisanya berada pada kondisi rusak dan rusak berat. Sementara kondisi jalan provinsi 53,15% baik, 23,54% sedang, dan sisanya rusak atau rusak berat. Selanjutnya, jalan kabupaten atau kota dengan kondisi baik mencapai 42,03%, diikuti kondisi sedang 22,48%, kondisi rusak 17,65%, dan sisanya rusak berat. Diperkirakan, geliat pembangunan infrastruktur jalan selama setengah tahun belakangan ini atau pasca PPKM COVID-19 sudah menambah daftar panjangnya total jalan di seluruh Indonesia. Namun, hal itu tentu saja tidak berarti bahwa persentase jalan rusak berkurang. Karena penggunaan jalan selama musim hujan paruh pertama 2023 ini juga sudah banyak mengubah keadaan jalan berkondisi baik menjadi jalan berkondisi rusak atau rusak berat. Pembangunan jalan terus, namun perusakan jalan juga terus, baik karena murni pemakaian jalan maupun karena kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di bawah standar, serta penegakan persoalan penghasil kendaraan angkutan.